Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Morning Motivation dengan saya Novan Purwadi sebagai pembawa acara. Untuk Morning Motivation ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Padalarang, Bapak Toto Suharya MPD. Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Anak-anak mudah-mudahan sehat semua ya. Amin gitu Pak. Oke, untuk hari ini itu temanya luar biasa menarik ya Pak. Yaitu ada bisnis ala Nabi kalau nggak salah ya Pak. Ya. Gini Pak, sekarang itu lagi hype-hype-nya nih ya, entrepreneur, bisnis di zaman milenial gitu Pak. Menurut Bapak nih, apa perbedaannya zaman sekarang, entrepreneur zaman sekarang dengan yang zaman dulu? Apalagi era-era Khalifah gitu Pak. Perbedaannya apa? Ya. Sebetulnya teorinya ya dari dulu sampai sekarang bisnis itu sama. Dan bisnis itu sebetulnya dunia spiritual. Bisnis kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bisnis itu bukan masalah jualan barang, bukan masalah produk dan sebagainya, tapi sebetulnya masalah karakter. Nah, karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dulu sebagai pebisnis itu adalah salah satunya adalah kejujuran. Nah, itu kunci konsep dasar dalam bisnis itu sebetulnya kejujuran. Kejujuran itu kata Bob Sadino, orang jujur itu sebetulnya kalau beli sekilo ya kasih sekilo. Tuh. Kalau misalkan beli dua ya beli dua. Itu konsep kejujuran. Tapi dulu saya mendengar sebuah kisah. Dulu ada satu kasus zaman Nabi Muhammad, bisnis kelompok orang Nabi Muhammad itu tersaingi gitu ya dengan kelompok yang lain. Lalu para sahabat datang ke Nabi, kenapa bisa tersaingi seperti itu? Padahal kita sama-sama menjual barang yang sama, tapi kok kita tidak laku, yang lain lebih laku gitu. Nabi bilang kisah ini banyak diceritakan ya, tapi ini inspiratif, perlu diceritakan lagi. Gimana sih cara dagangnya, kata Nabi, kalian dagangnya gimana itu? Ya kalau orang pesen sekilo ya saya kasih ke sekilo, kalau 2 kilo ya kasih 2 kilo. Oh, kamu jangan begitu dagangnya. Harusnya kalau orang pesen sekilo tambahin. Lebihin gitu. Nah, kenapa begitu? Ternyata setelah dilakukan seperti itu, ya akhirnya si pelanggan itu merasa mendapatkan keberuntungan, merasa lebih keberuntungan, karena akhirnya cerita oh kalau belanja ke tempat ini dilebihin, bahkan pelayanannya ramah. Nah, jadi konsep bisnis dalam ala Nabi Muhammad itu, dalam bisnis itu sebetulnya tidak lepas dari sedekah yang harus kita lakukan. Kalau kita beli sekilo jual sekilo ya itu juga sedekah, tapi kita sedekah itu harus banyak lebih. Makanya kalau orang Islam atau etikanya ala Nabi Muhammad itu, kalau kita jual ya harus ada nilai lebih yang harus kita berikan, karena yang diberikan itu itulah yang akan memberkahi bisnis kita. Berarti dengan kita melebihkan dagangan kita ke orang lain atau ke pembeli, itu adalah salah satu keuntungan juga buat kita ya Pak? Tuh. Karena bisa menggain atau mengajak orang lain juga untuk beli barang ke kita ya, bukan malah kita, keuntungan itu bukan malah kita ngurangin atau dicurangin gitu ya dagangan kitanya seperti itu. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang nih Pak, kan jarang tuh ada orang-orang yang kayak gitu Pak. Kalau menurut Bapak bisa nggak sih di zaman sekarang kayak gitu orang kan? Bisa itu. Di mana? Di pendidikan di sini. Kuncinya di pendidikan ya. Kalau orang nggak diajarin ya nggak ngerti, makin nggak akan ngelakuin. Tapi kalau dia diajarin, apa yang dia lakukan itu pasti akan menguntungkan, dan diberi pemahaman bagaimana keuntungan itu bisa dibuktikan dan terjadi, pasti orang mau. Nah sekarang makanya di dunia pendidikan ini, cara Rasulullah itu adalah ketika kita jual beli itu jangan mengurangi, tapi harus melebihi. Nah, lebihnya itu dalam bentuk apa? Silahkan. Mau dalam bentuk layanan yang ramah, respon yang cepat,
atau dalam bentuk bonus atau dalam bentuk tambahan lain. Kenapa? Karena sebetulnya itulah yang memberkahkan sebuah bisnis. Jadi kalau yang kita berikan itu kan berarti sedekah. Konsep sedekah itu masuk. Ketika sedekah itu kata Allah berapa dibalasnya oleh Allah? Al-Baqarah 261 itu kalau kita sedekah 1 udah balasnya 700. Nah, ini bayangin kalau kita setiap ada orang belanja kita lebihin, belanja lebihin. Kita akan setiap 1 700. Kalau kita lebihin 10 5 berapa ratus yang kita dapat? Bisa terus dijaga keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak, pertanyaan saya ini berarti emang melebihkan sesuatu untuk menguntungkan pelanggan itu kalau di zaman sekarang tidak perlu berupa melebihkan barang gitu. Bisa juga dengan Bisa juga dengan pelayanan yang baik dan respon yang cepat itu. Menurut Bapak gimana, Pak? Ya itu sebetulnya yang permanen itu adalah layanannya. Jadi keramah tamahannya, kejujurannya itu yang permanen itu. Kalau masalah barang itu kan sebetulnya sangat banyak sekali mengalami perubahan kan. Ini HP ini sekarang yang terbaru, tapi 2-3 tahun ke depan menjadi ini. Nah, tapi yang tidak boleh berubah itu ketika kita memberikan nilai lebih dalam pedagang itu adalah layanannya. Sekarang misalkan dengan ada Gojek, dengan ada Gosen dan sebagainya, orang kan tidak melihat saja lihat barang, tapi mencari mana yang cepat, mana responsif dan yang jujur. Nah, sekarang dengan adanya teknologi itu sekarang kejujuran tidak dihilangkan, justru sangat diandalkan untuk saat ini. Karena kita tidak pernah ketemu, tidak pernah face to face, orang juga tidak saling kenal, maka pembelanjaan itu murni mengandalkan kejujuran. Maka di abad teknologi ini kejujuran bukan semakin tidak ada, justru semakin dipertanyakan orang dan semakin dicari orang. Nah, kalau kita di sekolah ingin melatih anak-anak supaya menjadi pebisnis sejati, harus melatih bagaimana melayani orang dengan jujur. Dan itulah dia, kalau berani jujur dalam bisnis, dia rezekinya atau bisnisnya akan terus berkembang. Tuh, jadi konsep yang paling mendasar itu sebetulnya dalam bisnis itu bagaimana kita punya karakter sebagai pebisnis seperti karakter yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pak, kalau misalnya gini nih, kalau sekarang di sekolah ya, kan kita belajar ekonomi ya. Kalau menurut Bapak itu kurikulumnya gimana Pak kalau misalnya untuk ekonomi? Apakah sudah sesuaikah dengan updatean di zaman sekarang gitu perekonomiannya atau gimana Pak? Ini bukan kata saya ya, tapi saya pernah diskusi dengan seorang pimpinan di sebuah bank milik pemerintah. Dia pernah membaca buku paket yang ada di sekolah. Lalu apa komentar dia? Buku itu sudah ketinggalan 6 tahun isinya. Nah, berarti kondisi sekarang apa yang harus dilakukan? Buku itu bukan satu-satunya sumber pembelajaran. Nah, sekarang sumber pembelajaran itu banyak, tapi siapa yang menentukannya bahwa ini akan diberikan kepada siswa atau tidak dalam hal masalah ekonomi? Ya, gurunya. Jadi kita sekarang dibutuhkan guru-guru yang memang mampu membaca perubahan zaman dan mampu membaca apa yang dibutuhkan anak-anak. Sekalipun itu buku paket dilegalisasi oleh pemerintah, oleh Kemdikbud, tapi isinya sudah out of order, harus ditinggalkan. Harus kita menggali informasi yang memang saat ini dibutuhkan oleh anak-anak. Maka kurikulum berjalan itu, kurikulum hidup itu sebetulnya adalah guru itu sendiri. Ya. Luar biasa ya. Hari ini alhamdulillah kita banyak mendapatkan informasi ya tentang bisnis ya. Yang terpenting adalah dalam bisnis itu adalah kejujuran, teman-teman. Kejujuran itu memang dari dulu sampai sekarang itu nggak boleh hilang kalau kita berbisnis, teman-teman. Dan juga teknologi itu juga bukan jadi alasan kita untuk tidak jujur ya Pak. Iya. Bahkan di sekarang ya, di era sekarang dikedepankan ya, karena marketing
4.0 itu sekarang 4.0. justru kejujuran itu menjadi modal yang tidak boleh ditinggalkan dalam implementasi bisnis berbasis IT. Bisnis berbasis IT ya teman-teman. Jadi masih agama itu masih layak bisa dipakai walaupun sekarang agama ada kaitan dengan terorisme dan sebagainya. Itu tergantung kepada orang menggunakan. Agama itu sebetulnya kebaikan, tapi memang ada orang-orang yang memanfaatkan juga. Tapi kalau agama digunakan dalam bisnis, sebetulnya sangat cocok karena bisnis itu sangat erat kaitannya dengan dunia spiritual. Bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, lamanya menjadi nabi dengan lamanya menjadi seorang entrepreneur. Nabi itu lebih lama menjadi seorang entrepreneur, 23 tahun menjadi entrepreneurnya dan 22 tahun menjadi nabinya. Oke. Ya sepertinya seperti itu teman-teman, banyak ya ternyata. Baiklah teman-teman, jangan teman-teman jangan gampang puas ya dengan ilmu yang diberikan oleh Bapak ya. Karena apa? Teman-teman bisa gali lagi dimanapun teman-teman gimana ya? Lupa lagi Pak. Ya jadi teman-teman terus belajar. Teman-teman itu harus terus belajar ya, dan jangan gampang puas. Tidak ada yang bodoh. Ya, tidak ada yang kecuali ada yang pembelajar dan ada yang bukan pembelajar, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ya sekali lagi jangan gampang puas ya dengan ilmu yang diberikan oleh Bapak. Cari lagi ya. Mungkin sekian dari saya Nopan Purwadi dan juga dengan Bapak. Terima kasih untuk kalian dan jangan lupa subscribe. See you dan peace out. Bye.